Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi jaa'a bil kitabil mubin. Wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian. Begitu pula limpahan nikmatnya yang begitu banyak, yang tentu kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mau mencoba menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kamu, maka kau tidak akan mampu menghitung. Terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat kesaudara. Sehingga alhamdulillah sore hari ini kita sempat melaksanakan salah satu rangkaian kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita dan tetap memberikan hidayah dan petunjuk dan kekuatan serta istiqamah kepada kita agar kita senantiasa melaksanakan ibadah dalam hidup dan kehidupan kita hingga akhir hayat kita. Dan juga kita mengirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi pembawa rahmat lil alamin, Nabi penutup daripada segala Nabi, Nabi yang telah menyampaikan kepada kita dinul Islam secara sempurna untuk menjadi tuntunan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa tercurah kepada beliau bersama keluarga, sahabat dan seluruh pengikut, terutama yang senantiasa setia istiqamah dalam melaksanakan ajaran Islam yang beliau sampaikan, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Hadirin sekalian, sidang jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya mendapat giliran untuk menyampaikan ceramah yang kita lanjutkan dari diskusi sebagai suatu kegiatan rutinitas dalam kegiatan di masjid kita ini sebagai sarana untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengetahuan kita. Semoga hal ini dapat tetap kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Hadirin sekalian, sidang jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul
makna ujian bagi seorang mukmin. Hadirin sekalian, dalam perjalanan hidup manusia, ujian selalu menyertainya dari manusia pertama hingga hari ini. Dan tentu saja bagi generasi yang akan datang, ujian akan terus dihadapi oleh manusia. Oleh karena itu, bagi kita yang mengaku muslim, ujian itu memang kita pahami sebagai suatu kepastian yang harus siap dihadapi dan sekaligus sebagai upaya pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina ya'lamu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin." Artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Surah Quran, surah ke-9 ayat 2-3. Namun setiap muslim harus menyadari bahwa ujian dari Allah itu tidak selalu dalam bentuk hal-hal yang tidak menyenangkan bila kita tinjau dari sisi duniawi. Karena menyenangkan dan tidak menyenangkan, keduanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, bagi orang-orang yang betul-betul beriman, hal-hal yang menyenangkan tidak membuat dirinya lupa diri, dan hal-hal yang tidak menyenangkan tidak membuat dirinya putus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai sebab yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Tapi amat disayangkan, dalam kehidupan di dunia ini begitu banyak orang yang mengaku beriman, namun ketika senang dia lupa diri, dan ketika susah justru dia putus asa, yang membuat dirinya mengharapkan segala cara guna mendapatkan apa yang diinginkannya. Hadirin sekalian, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang datang dari Allah tentu ada maksud baik di balik semua itu, tapi memang banyak manusia yang tidak bisa menangkap maksud baik itu. Begitu pula halnya dengan ujian yang menyenangkan atau tidak. Ujian itu sebenarnya banyak manfaatnya. Di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis disebutkan tidak kurang dari 6 manfaat atau makna dari ujian itu. Yang pertama, ujian itu bermanfaat bagi usaha meningkatkan
derajat orang-orang yang diuji. Ini berlaku dalam ujian apapun. Seorang pelajar yang ingin lebih tinggi kelasnya, maka dia harus menempuh ujian. Setelah ujian, gurunya bisa menentukan apakah anak itu bisa naik kelas atau tidak. Seorang mahasiswa yang meraih gelar sarjana tentu saja harus diuji terlebih dahulu. Setelah diuji, para dosen baru menentukan apakah sang mahasiswa itu berhak menyandang gelar sarjana atau tidak. Demikian pula halnya dengan ujian iman. Sebagai contoh yang dikemukakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mewabahnya suatu penyakit itu di suatu daerah membuat orang tidak dibenarkan pergi ke daerah lain. Maka hal itu menjadi peluang bagi mereka untuk mendapat rahmat Allah, dan kalau seorang mukmin mati karena itu, maka dia mendapat gelar mati syahid. Dalam bab sabar pada kitab hadits Riyadhus Shalihin terdapat hadits Rasulullah SAW wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha saat Rasulullah SAW ta'uni wa ahbaraha annahu kana azaban yab'athuhullahu ta'ala ala man yasha'u faja'alahullahu rasulah rahmatan lil mu'minin falaysa min abdin yaqa'u fi ta'uni wa yamkasu fi baladihi wa sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajrin syahid. Yang artinya Aisyah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wabah kolera. Ya, kolera. Ya, kolera. Maka Rasulullah memberitahunya bahwa wabah taun ialah suatu suatu sista Allah yang dikirimkan kepada siapa yang dia dikehendakinya. Tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi para hambanya yang beriman. Maka seorang mukmin yang berada di daerah itu, jika sabar dan ikhlas karena mengerti tidak akan terkena itu kecuali dengan takdir Allah, maka Allah akan mencatat baginya sebagai pahala seorang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sekalian, manfaat kedua dari adanya ujian Allah adalah sebagai penebus dari dosa-dosanya. Hal ini apabila dia sabar dalam menghadapi berbagai penderitaan dan dapat mengambil hikmah dari dibalik itu semua. Misalnya dengan sakit, seseorang menjadi semakin sabar, semakin sadar bahwa betapapun pentingnya sehat itu, sehingga ketika dia sehat dimanfaatkannya kesehatan itu untuk
meningkatkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan miskin yang membuat orang semestinya bisa mengambil hikmah betapa pentingnya kaya, sehingga saat kaya dia meningkatkan pengabdiannya kepada Allah. Begitulah seterusnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusirul muslimu min nasabi wala hammin wala hadani wala ghammin hatta saukati yusabuha illa kaffarallahu biha min hataya." Artinya, tiada seorang muslim yang menderita kelelahan, penyakit dan kesusahan hati, bahkan gangguan yang berupa duri, melainkan semua kejadian itu akan berupa penebus dosanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Manfaat ketiga dari ujian yang Allah berikan adalah sebagai pembersih bagi jiwa manusia, sehingga tak ada lagi sifat-sifat yang tercela yang dimilikinya. Karena bila dia lulus dalam ujian, sudah jelas bagi Allah dan orang-orang yang beriman bahwa orang itu memang orang yang betul-betul beriman. Begitulah memang yang difirmankan Allah dan di dalam surah Al-Ankabut ayat 3 sebagaimana sudah dibacakan tadi. Hadirin sekalian, adapun keempat dari manfaat adanya ujian adalah menjadi yakin akan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Hal ini karena setiap orang yang menghadapi kesusahan dan kesulitan dalam menghadapi musuh-musuhnya akan membuat dirinya mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pertolongan Allah itu memang harus kita yakini sebagai sesuatu yang sangat dekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An hasibtum an tadkhulul jannata wal ma ya'tikum masalul ladzina khalau min walamma ya'tikum masalul ladzina alladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-darra wa zulzilu hatta yaqulu rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu ujian sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sebagai cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datang pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Selanjutnya, hadirin sekalian, manfaat kelima dari adanya ujian adalah dihilangkannya barisan orang-orang munafik dari barisan kaum muslimin. Hal ini karena pada barisan
perjuangan kaum muslimin, seringkali terdapat orang-orang yang munafik yang sulit membedakannya, tapi seringkali melemahkan barisan kaum muslimin. Maka dari ujian inilah menjadi jelas mana pejuang yang benar dan mana pejuang yang palsu. Begitulah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang pasukan Talut dan Jalut yang pertarungan itu dimenangkan oleh pasukan Talut. Meskipun jumlahnya sedikit, setelah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keikutsertaan orang-orang munafik dengan ujian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kam min fiatin qalilatin galabat fiatun katsiratun biiznillah wallahu sabirin." Artinya, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak karena izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin sekalian sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat keenam dari adanya ujian adalah menyadarkan manusia itu sendiri akan hakikat hidup yang penuh dengan tantangan. Karena itu, ujian harus dihadapi dengan kesungguhan. Menjalankan ajaran Islam, kenikmatan duniawi boleh saja dicapai oleh manusia, tapi hal itu tidak boleh membuat dirinya lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika hum khasirun." Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dengan demikian, menjadi jelaslah bagi kita bahwa ujian dari Allah itu suatu kepastian bagi orang-orang yang beriman. Baik ujian dalam bentuk hal-hal yang menyenangkan maupun ujian yang tidak menyenangkan. Bila sudah lulus menghadapi ujian itu, tentu saja surga sudah menanti. Hadirin sekalian, itulah beberapa makna ujian bagi seorang muslim. Mudah-mudahan kita ini setiap menghadapi ujian ya dapat kita pahami bahwa itu semua ada manfaatnya. Dan dengan ujian itu kita akan diangkat derajat kita yang lebih tinggi karena dengan adanya ujian. Mudah-mudahan hadirin sekalian, ini semua kegiatan kita ini termasuk ujian. Apakah kita mau istiqamah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ya atau tidak, itu termasuk juga ujian. Kita diuji apa kita mau betul-betul tetap istiqamah dalam segala kegiatan yang bermanfaat atau tidak. Hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya terutama kepada saya sendiri, sehingga di dalam kehidupan menghadapi ujian ini kita dapat jadikan sebagai sarana untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.